aja, kalau saya sering tanya, kapan waktu makan terbaik? Ini makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam, jangan makan lagi. Sesudah matahari tenggelam, jangan banyak makan. Kalau nggak terpaksa. Kalau emang nggak perlu banget, kenapa? Malam itu kayak kita mau tutup restoran. Kalau restoran mau tutup, bagus sekali, apa yang terjadi? Kan harus bersih-bersih tuh. Nah sama, jadi malam itulah waktu kita mensuplai petugas kebersihan ke badan kita, dan jangan banyak beban sampah di badan kita. Sehingga apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasukan pembersih paling baik, kalau saya menganggap apa? Itu rempah sama rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah, ini rempah. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman ciptaan Allah yang akarnya, batangnya ada di bawah tanah. Contoh kunyit, jahe, lengkuas. Itu rimpang. Jadi malam, nih saya kasih tip karena gak banyak. Jadi malam itu sebelum Anda tidur, saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Anda nanti harusnya jahe. Ya, jahe Anda parut aja. Ya, mungkin sejempol, 2 jempol lah, parut. Lalu Anda ambil kunyit. Kunyit setengah dari jahe ukurannya. Jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini, lengkuas. Lengkuasnya 1/3 dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini. Serai, apa lemongrass ya. Ini terakhir. Lalu ini Anda kasih air panas, sebaiknya di itu semua, di apa namanya? Parut. Semua, kasih air panas, aduk. Nanti sampai selesai, sudah selesai semua, airnya sudah agak hangat, ibu bapak sekalian, kasih dia jeruk nipis sedikit. Dikit aja. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Anda bisa kasih 2 pilihan untuk pemanisnya. Pemanis pertama, ibu bapak bisa pakai kurma. Di blender sama kurma. Dibuka bijinya, kurmanya di blender. Masukin tuh di blender. Disaring dulu ya. Atau kalau enggak, Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur, kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang. Gitu ya. Jadi 4 hal ini atau 4 hal Anda pegang baik-baik. Yang pertama tadi probiotik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat orang Korea itu kan sehat-sehat. Satu rahasianya memang mereka apapun makannya pasti ada kimchi di situ. Betul? Kenapa? Karena memang di bakteri isinya di situ kan. Habis itu baru makan sayur. Nah, yang pertama probiotik. Yang kedua apa? Prebiotik. Prebiotik apa ya? Sayuran, buah-buahan, madu, kurma itu prebiotik. Itu makanan. Jadi kalau kita makan misalkan tempe itu misalkan satu tempe kayak begini, misalkan bu bakteri misalkan. Ketika Anda makan kurma, bertambah dia bakterinya. Kalau bakteri makin banyak di sini, bakteri baik, apa yang terjadi? Bu akan memperbaiki keseimbangan pH. Jadi kenapa sekarang banyak penyakit? Karena tubuh kita salah satunya turun pH-nya menjadi asam. Tanda-tanda asam apa? Maaf, mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, ya, BAK-nya bau, badannya bau, itu asam. Itu sebabnya kenapa bayi tidak bau ketika mereka masih minum ASI. Karena ASI itu bagus sekali, kalau Bapak Ibu pernah lihat datanya, ASI itu kalau dicek pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu sama kayak zam-zam. Sebabnya tidak heran orang yang minum zam-zam itu kanker nggak bisa hidup. Kalau minum zam-zam, minum sampai kenyang. Hadisnya begitu. Ya, kalau Anda modal kurma ini kan alkali. Salah satu buah alkali loh. Dan kanker, penyakit degeneratif terjadi kalau apa? Kalau terjadi penurunan pH. Penurunan pH gara-gara apa ya? Tadi nasi, gula, tepung, segala macam itu kan pH asam semua tuh. Seperti itu. Itu sebabnya Nabi pernah mengajarkan untuk apa? Untuk 1 bulan itu beliau kurma sama air putih. Seperti itu ya. Sedikit lagi ya. Jadi probiotik, jadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiga ada rempah, ada rimpang. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, cobalah untuk mulai mengkonsumsi kalau bisa ya. Kalau bisa seminggu tuh 2-3 kali minum air kelapa, tapi jangan pakai gula, jangan pakai sirup. Air kelapa. Kapan waktu makan terbaik? Tadi saya katakan kalau di pohon ada, ambil dari pohon. Tapi kalau nggak ada, air kelapa dibuka langsung minum. Jangan dibuka, sebab dia apa? Teroksidasi. Dan air kelapa ini Bapak Ibu sekalian bisa Anda blender dengan rimpang airnya. Jadi air kelapa kayak begini, ya. Gunanya apa? Tadi yang resep saya tadi itu, untuk promil bisa, untuk mah bisa, untuk yang mens bermasalah bisa, untuk yang brain fog itu yang otaknya konslet juga bisa. Brain fog tuh lupa, dikit-dikit lupa. Naruh jam tak tahu di mana, naruh kacamata tak tahu di mana. Nah itu otaknya konslet. Kenapa? Makannya dimakan nggak banyak lagi itunya, mineralnya gitu lah, seperti itu, ya. Jadi air kelapa ini aja, subhanallah, modal ini 3 bulan, 1 hari, 1
satu butir kayak begini, turun loh tensinya. Air kelapa. Ya. Dan banyak kali bosnya yang kita bisa optimalkan ya. Jadi ada satu kata-kata yang ibu bapak sekarang itu bisa pakai ya. Ada kata-kata bunyi gini, let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi kalau lagi makan, ini salah satu caranya saya. Kalau saya pas lagi bikin makan gitu kan, ibu bapak bisa bikin namanya rainbow salad. Rainbow salad itu apa? Buah atau sayuran dengan berbagai warna. Jadi kita lihat sebentar. Jadi buah-buahan itu Bapak sekalian, itu ternyata memberikan efek ke badan kita karena setiap warnanya itu punya manfaat yang luar biasa. Jadi Allah menciptakan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna putih. Semua punya manfaat. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini? Jadi Anda yang makan rainbow salad itu sebenarnya bukan cuma sekedar makan, tapi Anda sedang memperbaiki gen. Karena isi dari mereka itu asam amino. Jelas ya? Misalkan begini, terong, ya. Kalau misalkan nggak bisa makan yang mentah, nggak apa-apa, dikukus juga nggak apa-apa. Terong, kemudian Anda ambil lagi brokoli atau kembang kol kayak begini kan putih nih. Ada lagi wortel, ya. Apalagi ditambahkan brokoli kayak begini. Lalu sesimpel mungkin Anda bikin. Saya kalau biasa bikinnya cuma modal jeruk nipis, kemudian lada hitam, garam, sama sedikit madu. Dan kalau Anda mau tambahkan protein di mereka-mereka ini Anda bisa pakai dengan cara apa? Kasih kacang-kacangan seperti almond, pistachio, walnut gitu. Ada apa protein? Atau Anda masukkan tempe di situ. Atau kalau enggak juga Anda bisa masukkan di situ alpukat. Mau tambah lagi di sini kan banyak kayak mungkin chia seed atau apa gitu Anda pakai. Lalu di situ Bapak sekalian supaya dapat karbo yang sehat atau asam aminonya potong tuh. Misalkan kurma dipotong, masukin situ juga bisa. Jadi proteinnya ada, lemaknya ada, karbo sehatnya ada, tapi itu 3 bulan Anda kerjakan, kanker insya Allah hilang. Luar biasa kan? Kenapa? Karena dari mereka inilah sebenarnya antioksidannya. Coba lihat tadaburnya. Dari antara tumbuhan, lagi habis. Dari antara tumbuhan dan hewan, Allah lebih ciptakan lebih banyak mana? Tumbuhan loh. Ya kan? Artinya apa? Memang manusia itu nggak perlu sering-sering tiap hari makan daging. Gitu loh. Dari semua warna ini coba lihat. Dari semua warna ini, Bapak sekalian coba lihat. Warna apa? Kan ada warna orange, ada warna ungu, ada warna putih. Dari semua warna yang paling banyak Allah ciptakan tumbuhan warna apa? Hijau. Coba lihat yang paling bawah itu hijau apa? Detox. Gitu loh. Itu kan tanda-tanda semua gitu kan. Jadi semakin kita oh ternyata maksudnya begini Allah menciptakan pare. Pare ini Bapak Ibu, Masya Allah penelitian coba baca. Saya punya guru, seorang guru saya guru herbal juga, dia dokter juga. Itu dia cerita ibunya kena diabetes. Hampir tiap hari yang dimakan tuh yang pahitan semua. Dan itu subhanallah akhirnya apa? Pankreasnya sekarang membaiknya luar biasa. Karena mereka ini bukan hanya menurunkan gula darah, tapi dia punya fungsi apa? Memperbaiki sensitivitas insulin. Nih pahitan ini. Maka kalau tadi ketika bicara tentang rainbow salad itu, ada warna merah, hijau, kuning, ungu, segala macam. Kalau bisa dalam satu mangkok Anda makan tadi itu juga punya 5 rasa. Ada manisnya, ada kecutnya, ada pedesnya. Pedesnya kita bisa ambil dari cabai atau black pepper. Apa yang terjadi? Yang terjadi tubuh kita dari atas ke bawah mendapatkan asupan yang benar. Simpel tapi bermakna. Tambah lagi dengan cara apa? Mulai sekarang, kalau saya saran untuk sekalian, cobalah mulai untuk tidak terlalu banyak makan, tapi makannya waktu lapar. Berat, memang berat. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud berat nggak? Berat. Tapi wallahi saya katakan demi Allah, orang kalau maksain bangun tahajud sampai mati juga bakal tahajud. Apalagi yang hobinya, dok saya mau cheating hari ini. Cheating tiap hari bukan cheating, doyan namanya. Jadi saya sekarang sampaikan sebenarnya untuk apa? Terus sekalian lagi-lagi mari kita niatkan kepada Allah ya. Untuk ini semua, dan Allah menciptakan ini semua, Masya Allah luar biasa. Perempuan, ibu-ibu pernah mikir nggak? Kenapa zaman sekarang anak perempuan kelas 4 SD sudah mens loh? Ya kan? Itu salah satu tanda penurunan tingkat pemikiran atau tingkat akal sehatnya, atau mungkin tingkat kematangan selnya umat Islam. Karena memang judulnya usia balik itu kan rata-rata 15 tahun dalam Islam loh. Ada tamyiz namanya. Tamyiz itu sebelum balik tapi dia sudah bisa mikir mana baik mana benar. Tapi kita lihat di Indonesia saya nggak tahu, di Indonesia nggak tahu. Tapi di Indonesia rata-rata 14, kelas 4 SD, kelas 5, bahkan kelas 3 udah mens loh. Anda tahu kenapa? Setiap makanan kayak begini, lihat ilmunya nih.
Anda buka, Allah menciptakan pelindungnya. Ya, setiap sesuatu itu semakin berharga biasanya kalau pelindungnya semakin keras, kayak begini nih. Kan berharga banget. Maka Allah lindungi dia dengan seratnya, serabutnya, segala macam. Ada juga, dok, bagaimana dengan duren? Mau tanya begitu kan? Baik, durian adalah ujian. Kenapa ujian? Kan dagingnya, boleh nggak makan durian? Boleh, cuman dagingnya jangan banyak-banyak karena gula kan. Justru malah Bapak, coba Bapak Ibu nanti browsing itu di internet, lihat composition of durian seed. Anda ketemu isi durian atau biji durian itu asam amino loh. Jadi daripada makan durian banyak-banyak, mending makan bijinya banyak-banyak. Lebih sehat. Dan biji-bijian Masya Allah, banyak sekali biji-bijian ya. Kita ada duku, ada manggis di Indonesia gitu kan. Durian tuh Masya Allah. Kalau ini bikin bank biji-bijian, itu banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gen bisa diperbaiki. Bahkan kalau ibu bapak sekalian, sekarang gini, kita kan salah satu masalah kita adalah terlalu banyaknya konsumsi gluten, tepung. Padahal tepung itu kan, ini kan juga tepung sebenarnya. Bisa dibikin mie tapi bukan dari mie terigu, tapi mie dari wortel, bisa. Orang tua kita zaman dulu mereka makan dokter bilang makan gorengan, orang tua kita makan gorengan, enggak. Zaman dulu coba lihat, mungkin Pak Heru tuh di Jawa tuh kental banget tuh. Pagi-pagi sarapannya orang tua kita apa? Rebus-rebusan. Mereka makan tepung nggak? Mereka makan tepung, tapi bukan tepung terigu, tapi tepungnya dari singkong. Beda nasib. Mereka pagi-pagi minumnya apa? Teh pahit, teh tawar, kopi pahit. Bukan teh manis kayak kita zaman sekarang. Dan Bapak Ibu baca penelitiannya, gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya dibanding kokain. Pasir. Saya katakan, kalau ada orang tiba-tiba pengen makan yang manis-manis, jangan diteruskan niat tadi dengan makan yang gula-gulaan. Kalau mau apa? Cari manis di sini. Di buah-buahan. Contoh, berarti kami nggak boleh minum kopi pakai manis-manisan. Kalau tetap pengen manis ya madu kan bisa. Gula aren bisa. Gula singkong bisa. Gula kelapa bisa. Atau kalau nggak minumnya kopi pahit, makan kurma, kan manis juga. Betul kan? Sehingga nanti apa? Kalau nggak banyak air atau gula yang masuk ke badan kita, tubuh akan, dia kan itu ya, nggak terlalu... Kalau bahasa itu kayak addicted gitu, kecanduan. Ya. Kalau sudah ada perintah dari dia untuk makan tertentu, berarti konslet otak. Terutama makanan nggak sehat. Kalau boleh saya katakan harus dilawan. Dan ini Bapak sekalian perginya kemana? Sebenarnya kalau ini kita bahas lebih detail lagi, ini sampai ke masalah epigenetik. Jadi sekarang kalau kita tidak perbaiki ini semua, gen-gen khususnya anak Indonesia depan nanti adalah gen-gen yang cacat kebagian besar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Satu kurma yang kita makan kayak begini akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau tiap hari anak-anak kita sekarang penuh dengan fast food, penuh dengan garam, penuh dengan gula, penuh dengan tepung, dan penuh dengan produk yang nggak sehat lainnya, artinya apa? Coding mereka, di gen mereka pasti akan bermasalah. Kalau coding bermasalah, otomatis apa? Waktu lahirnya pasti akan bermasalah. Jadi yang saya bicarakan di sini sebenarnya bukan makanan, tapi peradaban ke depan. Kalau kita nggak bergerak sekarang, saya nggak membayangkan sekarang Indonesia 15 tahun sudah diabetes banyak. 20 tahun sudah penyakit jantung, stroke, udah banyak sekali. Kenapa? Nggak bisa kontrol makan. Dan kita 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil apa? Rempah. Padahal di situ obatnya semua. Bapak Ibu sekalian, modal ini aja, Masya Allah, ada ibu-ibu pernah cerita, dok, suami saya ubannya sudah mulai menghilang gara-gara minum ketumbar. Mulai ketumbar doang. Tapi catatannya apa? Jangan makan makanan yang bisa menghilangkan atau membuat elektronnya misah. Semua makanan teroksidasi pasti bikin pisah elektron. Kita sebut dengan radikal bebas dulu. Maka radikal bebas obatnya apa? Antioksidan. Maka saya katakan lagi, kalau Anda ketemu dengan buah, habis dikupas kulitnya langsung makan. Itu waktu terbaiknya. Kapan lebih baik lagi? Habis dipetik dari pohon. Itu waktu terbaiknya. Dan yang terjadi apa? Kalau kita lihat, Bapak Ibu yang di depan Anda itu kan ada apel tuh. Tuh. Apel itu kalau dibuka, kulitnya dibuka, lama-lama kan coklat dagingnya. Kulit kita juga sama. Semakin tidak banyak antioksidan yang masuk ke perut, maka tampak kusam di kulit. Jadi kalau sekarang heboh-hebohan glowing-glowingan dengan produk-produk glowing-glowing itu, sebenarnya solusinya gampang. Makan produk yang tinggi antioksidan, ini di dalam puasa, olahraga, ketemu matahari, makan vitamin, makan mineral dari sayur, buah segala macam, dari rempah-rempah probiotik tadi. Jadi, makanya wajah kita itu, kalau saya ngelihat orang, dari wajah kelihatan masalah penyakitnya sedikit banyak. Bahkan mau mati aja sih tahu. Tapi tahu mati kapan saya nggak tahu. Mau mati tahu. Ini orang nggak lama nih mati sebenarnya.
Berapa kali saya ketemu orang kayak, karena emang wajah kita itu bisa mencerminkan isi perut, ya. Ini terakhir ya. Tadi terakhir terus. Terakhir. Jadi dari wajah kita tuh kebayang gambaran muka, ya, gambaran isi perut, ya. Orang yang jantungnya bermasalah kelihatan, Pak. Orang yang ginjalnya bermasalah kelihatan di wajah. Orang hatinya bermasalah kelihatan di wajah. Ketahuan. Mau sebaik apapun dia, tapi kalau hatinya tidak baik, mau senyum kayak apa, kita akan merasakan hal yang tidak nyaman di situ. Itu dahsyatnya hati itu. Itu sebabnya ibu-ibu kalau Anda lagi kangen dengan anak Anda, nggak usah ngomong, anak itu tiba-tiba kontak aja tuh. Hati itu begitu. Apalagi dengan Tuhan. Itu sebabnya, apa ini yang penutupnya? Apa obatnya hati? Ini penutupnya. Apa obatnya hati? Baik, ini kisah terakhirnya. Oh, sebelum itu saya mau ceritain dulu. Jadi kalau nanti di rumah ibu-ibu mau bikin sambal, ya, sambelnya gampang nanti. Anda ambil cabai rawit, cabai rawit, bawang putih, kasih garam, terus kasih kurma sebagai pemanisnya. Nanti tempenya Pak Heru di penyet-penyet pakai itu, enaknya minta ampun, sehatnya minta ampun. Kebayang ya? Bawang putih, kurma. Sebenarnya saya mau bikinin, tapi sudah mau di stop sama pembicara sama MC. Bikin cabai rawit, bawang putih, kurma, ya, cabai rawit seseleranya aja supaya jangan terlalu pedas. Nanti diulek semua di situ, hancurin kurma di situ, dan hancurin juga tempenya di situ. Lalu ini tadi sambal tadi Anda obok-obokin, campurin sama nasi coklat. Itu the best, Pak. Protein dapat, mineral dapat, probiotik dapat, prebiotik dapat. Masya Allah, luar biasa itu, ya. Dan terakhir, kalau tadi saya katakan bahwa kolbu itu ada makanannya, ya. Makanan terbaik kolbu itu apa? Kebaikan. Jadi pertanyaan begini, kurma ini makanan sehat. Kalau saya makan kurma ini, insya Allah saya sehat, insya Allah, bismillah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbu saya? Jawabannya apa? Saya makan kurmanya 1, 2, 3 butir, lalu sisanya saya kasih ke orang lain. Itulah makan buat kolbu saya. Kebayang ya? Semakin banyak Anda mengerjakan itu, semakin sehat dirinya. Artinya apa? Kalau lagi baper, lagi bad mood, lagi bete nggak jelas, find somebody else outside, help them, ya, service them. Itu obatnya buat kita. Dari sisi kita pribadi, apa yang kita perbaiki, yang kita bisa kasih asupan dia paling baik adalah Al-Quran. Sehingga apa? Jangan pernah terlewatkan dalam satu hari lembaran kehidupan atau timeline Anda tidak membaca Al-Quran. Jangan, Bu. Satu kali diterlewatkan, maka tidak akan bisa terulang suatu hari kelak, ya. Kita semua pernah berdosa. Step awal kita merasa kita dulu pendosa. Lalu next step berikutnya kita mulai mengerjakan amal kebaikan. Step berikutnya lagi kita mulai menyesal terlalu banyak masa-masa kita tidak berbuat baik. Dosa sudah tidak, tapi kita menyesal karena apa? Karena kita dulu banyak melewatkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik.